Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ulun Aditya Bakula, asli urang Banjar. Nah, hari ini Ulun hendak berbagi, menyampaikan kepada pula-pula seberataan, kepada dingsanak-dingsanak seberataan, yang mana pada hari ini saat ini kita mengalami benar-benar sedang kesulitan dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, atau biasa dikenal dengan virus corona. Itu berdampak sekali kepada perekonomian kita, ya. Seluruh ekonomi kita benar-benar sangat menurun. Nah, ini Ulun menyampaikan informasi yang mana ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan pula-pula dingsanak-dingsanak seberataan yang memiliki angsuran atau kredit pada pembiayaan atau leasing. Jika video Ulun ini bermanfaat, mohon di-subscribe, di-like, komen, dan tolong dibagikan kepada kekawanan. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti pian komen di bawah, karena Ulun bantu jawabakan sebisa Ulun. Nah, insya Allah kita berbagi, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita seberataan, khususnya masyarakat Banjar. Menindaklanjuti pidato presiden, ya, yang kemarin juga sempat viral dan bahkan itu sempat beredar isu apa segala macam tentang kita gratis bayar 1 tahun, kita tidak bayar apa segala macam. Nah, ini penjelasannya di sini akan Ulun uraikan biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Karena Ulun sendiri pun sudah keliling ke beberapa pembiayaan yang sudah Ulun lakukan. Ternyata informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu tidak bisa langsung kita pegang sebelum kita melihat langsung atau mendengar langsung penjelasan dari pihak pembiayaan. Nah, ini Ulun akan mengulas langsung dari para Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau disingkat APPI. Nah, yang sebelumnya juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait tata cara pengajuan keringanan cicilan untuk debitur yang berdampak corona. Proses pengajuan keringanan bagi nasabah tertuang dalam 10 poin yang mulai berlaku sejak 30 Maret 2020. Berikut 10 langkah yang disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Tolong disimak untuk pula-pula seberataan, dingsanak seberataan, kakawanan seberataan, ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kesatu adalah kami memahami bahwa penyebaran wabah virus corona COVID-19 berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan APPI bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan keringanan kepada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona. Yang kedua adalah adapun jenis keringanan yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut. Tolong disimak. 1 adalah perpanjangan jangka waktu. Ya, perpanjangan jangka waktu. Jadi perpanjangan jangka waktu ini nanti akan dirubah lagi. Misalnya kita pinjamannya ini 3 tahun, nah itu bisa diperpanjang menjadi
42 bulan ya, atau 3,5 tahun atau sampai 4 tahun nanti, tergantung dengan kesepakatannya. Terus penundaan sebagian pembayaran atau jenis rekonstruksi keringanan lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Yang ketiga adalah permohonan keringanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang terkena dampak penyebaran virus corona dengan syarat sebagai berikut. A. Terkena dampak langsung COVID-19 dengan nilai pembiayaan di bawah 10 miliar. Ya, dengan nilai pembiayaan di bawah 10 miliar. B. Pekerja sektor informal atau pengusaha UMKM. Ya. Jadi C. Tidak memiliki tunggakan. Nah, ini perlu dicatat ya untuk kawan-kawan. Yang C adalah tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 ya, saat pemerintah Republik Indonesia mengumumkan virus corona. Nah, ini jadi perlu dicatat ya. Apa sih syaratnya? Ternyata kita tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020. Nah, ini kakawanan dan sanak Banjar, harap diingat, dicatat. Jadi kalau kalian punya tunggakan sebelum sampai saat ini atau setelah tanggal 2 Maret itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, nanti bisa langsung dikonsultasikan. Tapi dari asosiasi pembiayaan sendiri itu sudah menentukan sebelum tanggal 2 Maret 2020. Yang D. Pemegang unit kendaraan. Jadi ini juga perlu dicatat, pemegang unit kendaraan dalam arti kendaraan ini tidak sedang Anda pindah tangankan atau biasa kita kenal dengan di take over kredit ke orang lain, itu tidak berlaku ya, tidak berlaku. Jadi memang itu unit adalah memang Anda kuasai sendiri. Terus yang E, kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Nah, mungkin nanti ada ketentuan-ketentuan lainnya. Terus yang keempat adalah tata cara pengajuan keringanan berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dengan cara A. Pengajuan permohonan keringanan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat didownload dari website resmi perusahaan pembiayaan. Nah, ini sedikit saya ulaskan. Jadi Anda tidak perlu datang ke leasing atau baik ke bank. Jadi tidak perlu datang, Anda cukup mendownload dari website resmi perusahaan. Itu jadi kepada kula-kula di sana memang yang tidak terlalu paham dengan teknologi, mohon maaf, Anda bisa menggunakan anak-anak Anda, saudara Anda, adik-adik Anda yang atau jasa orang lain yang lebih paham dengan teknologi. B. Pengembalian formulir dilakukan melalui email. Tidak perlu mendatangi kantor pembiayaan. Nah, ini. Jadi ketentuannya atau jawabannya nanti akan dikirim melalui email. Nah, jadi nanti email siapa aja nanti, misalnya ada anak, ada dingsanak, ada siapa aja yang bisa dipakai. Itu. C. Persetujuan permohonan keringanan dapat diinformasikan perusahaan melalui email. Nah, ini. Jadi persetujuannya nanti akan dikirim balik ke kita itu melalui email. Jadi Anda tidak perlu datang ke kantornya ya. Yang kelima adalah keringanan dapat disetujui apabila jaminan kendaraan lainnya masih dalam penguasaan Ibu sesuai perjanjian pembiayaan. Itu tadi yang seperti saya bilang tadi, itu unit atau jaminan masih di tangan Anda dan tidak dialih tangankan atau dioperkan. Ketujuh adalah dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada ibu bapak. Nah, ini mereka juga tetap beroperasi dan tetap memberikan pelayanan walaupun by phone, lewat telepon atau lewat email atau bisa juga datang tapi dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh mereka. Kedelapan adalah bagi bapak ibu yang tidak terdampak wabah virus corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif dari
di dalam sistem laporan informasi keuangan. Nah ini, jadi kepada dingsanak kekawanan seberataan, ibu bapak, kula-kula seberataan yang memang tidak berdampak ya, itu agar untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Jadi jangan nanti ngambil kesempatan dari ini. Jadi kita tetap wajib bayar kalau memang tidak terdampak ya, tapi kalau berdampak itu sesuai dengan prosedur yang ada, karena itu juga akan berpengaruh kepada BI checking Anda, karena mereka juga pembiayaan akan melakukan survei. Kita mengajukan tetap mereka akan survei, mereka akan memeriksa usaha kita, akan menganalisa lagi. Jadi jangan dikira nanti dengan mengisi formulir diajukan langsung disetujui, tidak, tapi mereka akan melakukan survei juga. Jadi dilihat lagi apakah mampu atau tidak. Nah itu juga akan mempengaruhi kepada BI checking Anda atau pemeriksaan Bank Indonesia. Nanti sewaktu-waktu Anda mau melakukan pinjaman lagi, itu kemungkinan penolakannya cukup besar. Jadi jangan sekali-kali memanfaatkan misalnya Anda tidak berdampak, sesuaikan tetap berjalan seperti biasanya Anda mengangsur, seperti itu. Terus kesembilan adalah Bapak Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan. Tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax atau berita bohong. Nah, biasanya di masyarakat tuh banyak tuh berita-berita gini. Lihatkan video Jokowi, lihatkan video presiden. Nah, itu jangan langsung ambil, tapi Anda harus memahami dulu isi dari teks pidato itu. Ya, dan juga mereka juga ada kesepakatan dengan pemerintah apa sih ketentuannya itu. Jadi harus benar-benar jadi bujur-bujur kita pahami ya, itu. Serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan. Nah, ini Anda bisa langsung menghubungi call center pembiayaan tersebut apabila ada debt collector atau juru tagih yang datang ke rumah kita. Nah, Anda bisa langsung menghubungi. Jadi karena ada ketentuan khusus apa sih debt collector jadi sampai ke rumah kita itu apa. Jadi kita harus menanyakan itu. Jadi jangan langsung mudah percaya atau ada orang memanfaatkan orang lain dengan mengirim debt collector ya macam-macam lah, dengan mereka mau bikin masalah atau segala macam. Nah itu juga berhati-hati agar selalu berkoordinasi dengan pembiayaan. Yang ke-10 adalah Bapak Ibu tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi atau melalui call center atau nomor telepon dari perusahaan tersebut. Nah, dari ulasan-ulasan dari keterangan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia tadi atau API, mungkin nanti kawan-kawan di sana pula bisa kurang paham atau tidak kurang mengerti, nanti bisa komen di bawah ini, bisa tanyakan, insya Allah semampu ulun akan ulun jawab berdasarkan pengalaman ulun yang sudah keliling dari pembiayaan A, pembiayaan B, dan pembiayaan C. Saya sudah menjalani dan sedang dalam proses juga sampai hari ini. Jadi apapun pengalaman saya akan bagi. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, minta tolong dibagikan kepada dingsanak, kula-kula kita seberataan, sebanjaran, sekalimantan, tolong dibagikan supaya tidak salah paham tentang pidato presiden, karena ada ketentuan dari pembiayaan juga yang harus kita pahami itu. Jadi jika ini bermanfaat, tolong di-share, dibagikan, tolong di-like, di komen di bawah untuk pertanyaan ya, juga tolong dibantu di subscribe. Demikian dari ulun Aditya Bakula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.